posisi di mana hari ini dan Reno Barak foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Rian. Pagi ini meninggalkan kota Zaandam. Hari ini saya akan menuju ke Switzerland menggunakan pesawat EasyJet dari Schiphol Airport. Kebetulan flightnya jam 7.25 dari Schiphol Airport dan akan tiba di Switzerland sekitar jam 9 pagi di Zurich Airport. Kereta terpagi jam 6.35 sebentar lagi insya Allah. Ya, seperti yang teman-teman lihat, suasananya sangat eksotis, penuh dengan kedamaian ya. Suasananya sangat nyaman untuk tempat tinggal. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Zaandam Station. Jadi teman-teman, hari ini adalah hari keempat saya berada di Amsterdam. Dan pagi ini pula saya akan pindah ke kota Zurich. Tepatnya saya akan mengunjungi ke Lucerne. Dan lusa saya akan ke Engelberg selama 2 malam atau 3 hari. Bagaimana keseruan perjalanan dari Amsterdam menuju ke Zurich, dilanjutkan ke Lucerne. Jadi kita akan menggunakan pesawat pagi ini karena saya sempat cek itu kalau misalnya pakai kereta membutuhkan waktu lebih dari 10 jam. Pengalaman saya tinggal di Belanda sangat mengesankan. Kotanya sangat bersahabat ya, sangat bersahabat dengan pendatang. Saya juga di sini sangat nyaman. Udaranya juga walaupun sekarang udah summer, nggak terlalu panas ya. Yang bikin unik dari Belandanya sendiri banyak irigasi. Sama seperti di Indonesia, mungkin kalau bersih di irigasi-irigasi di Indonesia mungkin akan seperti ini sih, akan seperti di Belanda gitu. Terus orang-orang juga sangat ramah. Untuk tindak kriminal menurut saya di sini lebih tenang karena saya jarang sekali mendengar pengalaman kriminal di sini. Seringnya di Paris, di Barcelona, di Roma, di Venesia gitu. Dan kesan pertama begitu keluar dari Amsterdam Central kemarin sebelum tiba di Zaandam itu masya Allah bagus banget ya. Suasana Belanda ini sangat-sangat bagus gitu. Dan kemarin kita cuma mengunjungi 2 tempat sebetulnya, ke Zaanstad dan juga ke Giethoorn Village. Jadi dua-duanya the best, keren banget. Dan menurut saya sih wajib banget Anda mengunjungi 2 tempat yang ada di Belanda itu. Oke teman-teman, kita nunggu kereta sebentar lagi tiba, sekitar 40 menit lagi kurang lebih. Sambil duduk di sini, yuk. Jadi kita sekarang sudah tiba di Schiphol Airport, menuju ke meja check-in untuk memasukkan bagasi kita dan tentunya mengambil boarding pass untuk persiapan terbang menuju ke Switzerland, ke Zurich Airport. Kita kan mau keluar negeri ya. Jadi dari Belanda kita mau ke Swiss, itu kan beda negara tapi masih dalam satu kawasan Schengen. Saya pikir akan diperiksa paspor. Maksudnya akan diperiksa paspor untuk keluar dari Belanda. Kan kemarin saya masuk dari Paris dan sekarang keluar dari bandara menuju ke Switzerland. Ternyata tidak perlu keluar imigrasi. Petugasnya sangat friendly ya untuk pesawat yang akan saya naikin, yaitu EasyJet. Mudah-mudahan lancar sampai perjalanan, mohon doa ya teman-teman. Cus. Teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di area dekat pesawat. Ini pesawatnya, pesawat kecil. Bismillah ya, mohon doa mudah-mudahan tiba dengan selamat ketika tiba di Zurich. Harga pesawat ini sekitar Rp900.000, sudah termasuk bagasi 23
3 kilo. Itu kita bisa milih beli dengan bagasi atau enggak, atau bisa juga seatnya kita beli biar berdekatan dengan pasangan. Nah, karena saya membawa bagasi yang begitu besar untuk 24 hari trip sampai ke Maroko, jadi saya beli bagasi. Siap menjelajahi wilayah baru. Ya, sekarang saya sudah berada di Zurich Airport, bersiap mengambil koper. Kita baru aja landing dari Amsterdam. Alhamdulillah perjalanan lancar, sekitar 1,5 jam. Sekarang kita akan mengambil bagasi, bersiap. Jadi sekarang kita sudah berada di area bawah. Kita tinggal menunggu kereta yang IC1. Jadi di jalur ini ada yang IC1, 2, 3, sampai 5. Dan ini IC5 yang di belakang saya. Kita nunggu sekitar 10 menit lagi untuk jalan menuju ke Zurich Station dan lanjut transit menuju ke Luzern Station. Oke. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kereta menuju ke Luzern dari Airport Zurich. Jadi tadi saya membeli tiket satu orangnya itu 60 USD exclude pajak. Kayaknya ya, soalnya tadi saya lihat harganya itu 64 USD. Tapi pas saya lihat di tiketnya 60 Swiss franc. Jadi ternyata ada kereta yang langsung menuju ke Luzern Station dari Zurich Airport. Dan ini suasana di dalam perjalanannya. Swiss itu terkenal dengan panorama alam yang sangat menakjubkan ya, khususnya di summer seperti saat ini. Walaupun panas, tapi kita bisa melihat panorama yang seluas mata memandang. Semuanya hijau, semuanya danau, kebanyakan danau dan pegunungan ya. Nah, hari ini saya hanya akan mengeksplor kawasan Luzern, dan besok kita akan menuju ke Engelberg dari Luzern untuk menikmati panorama pegunungan di sana. Sekaligus kita akan naik gondola yang terpanjang yang ada di sini ya. Oke, jadi saran saya kepada teman-teman yang mau ke Swiss, menggunakan kereta ini aja sih lebih gampang. Akhirnya kita sudah tiba di Luzern Station. Ini adalah penampakan dari kereta yang kita naikin, yang harga 30 Swiss franc sebelah kanan kita. Dan sekarang kita mencari pintu keluar untuk lanjut perjalanan menuju ke Ibis Hotel Budget yang ada di Luzern City ini. Wah, ternyata jauh juga dari stasiun menuju ke Ibis Hotel Budget yang ada di Luzern City ini, sekitar 850 meter. Capek dan panas. Teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di Ibis Hotel, Ibis Budget Hotel di kawasan deket banget dengan Luzern Station. Ini kamar mandinya sangat minimalis ya, dan toiletnya ada di luar ini. Untuk enggak deh, ada di dalam, tapi terpisah. Nah, mostly di sini toilet semuanya menggunakan tisu ya untuk bersih-bersihnya, tidak seperti di Indonesia. Ini kurang lebih suasana di dalam kamar, sangat kecil. Harganya tahu nggak di sini berapa? 2,5 juta satu malamnya. 2,5 juta itu di Indonesia udah dapat bintang 5, 1,5 pun gitu. Oke teman-teman, kita istirahat dulu. Setelah ini setelah sholat zuhur, nanti saya akan ajak Anda mengelilingi kota Luzern menggunakan bus. Oh ya, 153 franc Swiss, franc Swiss namanya, mata uangnya, dan sudah dikasih bus untuk seluruh Swiss selama 1 hari ya, sampai besok, dan gratis, sudah include dengan harga paket hotelnya. Oke, saya istirahat dulu. Setelah istirahat tadi di hotel, begitu tiba kita langsung bisa check in. Alhamdulillah
Kita sebenarnya kesini hanya untuk ke Kapel Brugge, salah satu jembatan tertua yang ada di kota Luzern. Anyway, Luzern ini kota terpadat yang ada di Swiss, dan posisinya ada sebelah utaranya Swiss ya. Bagus sih, dan danaunya bersih banget ya, Masya Allah. Kapel Brugge, katanya begitu sih namanya. Ya, saya mau kesini, mau ikutin gayanya Syahrini sama Reno Barak. Jadi saya posisinya sekarang sudah berada di samping Kapel Brugge di Swiss. Ternyata ini bukan danau teman-teman, ini adalah sungai. Sungainya bersih banget, warna hijau, amazing banget deh pokoknya nih. Lihat, mengalir, tapi saya nggak lihat ikan. Lihat bunga-bunganya ya, Masya Allah. Bagus banget, pokoknya terbaik deh kesini tuh ya. Terus, oh ya, saya mungkin mau sharing tentang public transport yang ada di sini. Saya ngelihat ada bis, itu pakai tenaga listrik atasnya itu. Jadi kayak tram, tapi itu bis gitu. Dan menurut saya keren banget sih, keren banget asli. Suka, unik lah ya. Kotanya juga sangat bersahabat, sangat nyaman, lalu lalang. Terus difabel juga banyak di sini dan mereka mandiri ya, bisa nyaman gitu, dengan nyaman mereka beraktivitas di sini. Oke, jadi ini adalah posisi di mana Syahrini dan Reno Barak foto ya. Ada di jembatan, sebagai informasi aja. Tadi saya dari arah stasiun itu naik nomor 7 jurusannya. Oh ya, jadi hotelnya itu menyediakan paket sudah dengan kart untuk bis selama 1 hari keliling di Luzern, hanya untuk di Luzern saja. Dan menurut saya sih sangat membantu ya, jadi kita nggak usah repot-repot lagi beli tiket di sini ya, di sini. Jadi dia sudah include dengan paket hotel si kartunya itu, atau kartunya itu sudah termasuk dengan paket hotel yang dijual dari Ibis Hotel. Walaupun mahal 2,5 juta untuk Ibis budget ya, tapi menurut saya sih masih worth it lah. Kamarnya juga bagus, saya sudah kasih review juga ke teman-teman. Dan menurut saya teman-teman wajib banget sih kesini, karena ini adalah kota terpadat, otomatis pasti destinasi di sini juga banyak yang bisa dikunjungin. Dan salah satunya adalah Kapel Brugge ini. Ada yang tegang. Saya merekomendasikan teman-teman untuk ikut program Swiss di Titlis ini khususnya, dan naik cable car, juga naik flyer ice seperti yang saya naikin. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa di like, comment, share, subscribe channel YouTube saya, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update mengenai vlog review saya di Eropa Barat. Nanti sampai ke Maroko ya, kita nyebrang, kita akan melihat Selat Gibraltar, gimana keseruannya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update tentang vlog saya. Saya Rian, pamit undur, assalamualaikum.